Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Sari, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Medan yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Berikut adalah pemaparan mind mapping modul etika publik. Etika publik. Dalam modul etika publik terdapat dua subbagian. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang pertama, pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Yang kedua, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga, kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5, salah satu kode etik dan kode perilaku ASN adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang keempat, nilai-nilai dasar etika publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4, salah satu nilai-nilai dasar etika publik adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kelima, definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang keenam, dimensi etika publik. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan hidup. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Yang ketujuh, tuntutan etika publik dan kompetensi. Dalam tuntutan etika publik dan kompetensi, harus dianut prinsip the right man on the right job, menempatkan orang yang tepat pada posisinya sesuai dengan kemampuannya. Di lingkungan organisasi publik sering terjadi the right man on the wrong place, menempatkan seseorang yang memiliki keahlian tertentu pada tempat yang tidak sesuai dengan keahliannya. Yang kedelapan, perilaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Pada subbagian yang kedua, ada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan sudah tertanamnya etika di dalam diri para aparat pemerintah, diharapkan segala bentuk penyimpangan akan dapat dicegah sejak dini. Yang kedua, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. ASN yang beretika akan menggunakan kekuasaannya sesuai dengan fungsinya, tidak ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku. Salah satunya aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, dan lain sebagainya. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Di Indonesia, sumber-sumber kode etik bagi ASN salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik. Setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Sekian pemaparan tentang mind mapping modul etika publik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.